Oke, cek 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 one. Oke. Eh, untuk tutorial ke berapa ini gue juga lupa. Pokoknya tentang animasi dan keyframe ya untuk sekarang ini. Jadi kan kemarin kan kita kan udah apa namanya udah nyesuai ini apa namanya. Ini memang komiknya beda tapi at least tuh tulisnya sama. eh kita ngepasin apa namanya dialog sama sama audionya. Nah kayak gini ini kan apa namanya voice over sama gambarnya kan munculnya bareng nih. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah itu tuh itu tutorial yang kita fokusin kemarin, dimana fokus ke voice over sama kemunculan dialognya. Kurang lebih kemarin fokusnya gitu ya. Nah sekarang untuk animasi keyframe. Animasi keyframe yang jelas pertama karena kita komik itu munculnya dia timingnya masing-masing. Kayak gini kurang lebih gambarannya. Sebentar, timing nggak pas banget ini. Nah yang ini nested sequences ini isinya adalah sequence yang udah diurutin waktunya, kurang lebih kayak gitu. Dan jadinya kayak gini. Nah kurang lebih kayak gitu. Voice over sama kemunculan dialog teksnya itu yang ini udah sinkron. Nah sekarang kita fokus ke bagian editing, bagian keyframe nya, karena kemarin udah ngeliat sampel dari hasil editan salah satu video editor di sini. Yang namanya baru belajar ya, nice banget udah mau nyoba, cuma masih agak nggak jelas gitu. Untuk ini sebenarnya mau ngasih lihat apa sih ke viewernya PCM gitu. Nah sekarang kita fokus ngedit ke bagian keyframe. So ini udah ada sampelnya. Oke, ini udah di nesting. Nah dialog awal. Oke, ini ada pilihan untuk bebas, kalian pengenannya ketika dialognya ini muncul pengennya nunjukin teksnya dong atau sama kepalanya ini. Karena balik lagi work areanya kita 4:5. Jadi semisal pun mau dibuat kayak gini ataupun dibuat kayak gini itu bisa. Kalau untuk kasusnya sekarang kita belajar dengan sampel kayak gini. Oke. Nah kalau posisi awal-awal kita mainan keyframe itu jelas di sini posisinya uh, ada stopwatch di sebelah tulisan posisi sama scale itu dia masih putih belum biru. Kalau biru tandanya dia kayak keyframe nya ada ke register. Nah misal kita matiin bakalan muncul kayak ini. Di section will delete exception keyframe bagi untuk continue di oke aja. Jadi kita geser-geser tuh walaupun durasinya kan durasi di sini kita pengen coba nganti angle gitu bisa, dan dia ya nggak bakalan ada animasi yang muncul gitu, jadi stagnan di sini lah visualnya. Oke, untuk dialog ini oke diatur skala balik lagi kita fokus ke skalanya ini, terus ke posisinya juga di oke. Nah menurut pandangan saya pribadi ini udah pas, jadi ya sudah tabian kayak gini keyframe awalnya ini. Nah ini baru mau masuk ke dialog kedua, bisa langsung lompat, bisa perlahan. Misal perlahan caranya gimana kayak gini misalnya ini. Aduh,
Nah habis itu kalau misal oh ini timingnya udah pas nih, baru dikunci keyframe-nya. Kenapa di awalnya nggak dikunci? Ya sebenarnya kalau untuk awal-awal tuh nggak usah dikunci. Jadi dari apa namanya gerak kamera 2 ke kamera ketiga itu baru perlu dikunci. Kamera pertama kan anggapannya ini durasi paling awal, ini kamera satu, posisi kamera satu ditahan sampai apa namanya akhir dari posisi kamera satu. Untuk kamera 2 kita fokusnya ke, nah kita perlu nge-show dialog ini ke penonton. Jadi kita perlu geser kameranya kalau bisa sebelum dialog ini muncul. Nah untuk geser playheadnya biar dia pas di satu frame sebelum sebelum dialognya muncul, bisa pakai raw key. Nah oke, ini dialognya belum muncul, berarti bisa kita mulai masukin frame kedua. Apakah perlu langsung diregister lagi? Enggak, ini dibiar aja. Ketika udah biar ini dibiar aja, kalian tinggal geser posisinya aja, geser posisi kameranya nih. Cara mudahnya secara pandanganku pribadi, diklik position di effect control, terus di work area-nya digeser. Nah masih belum ada, berarti kita bisa geser playheadnya sampai teksnya udah muncul. Nah ini kita jadi patokan, berarti klik position, ketika teksnya udah muncul klik position di effect control terus geser begini. Kita coba cari framing yang pas. Nah ketika dia frame posisi kameranya diubah secara posisinya, di sini bakalan otomatis ke register keyframe kedua. Nah semisal scale-nya gimana? Scale-nya tetap perlu diregister walaupun nggak ada perubahan. Nah cara ngeregister tanpa ngelakuin perubahan adalah ini ada tombol ada add or remove keyframe, diklik aja. Ini bakalan nambah keyframe di sini. Jadi nanti bakalan ada bedanya. Semisal gini, ini posisi ada keyframe-nya di sini. Terus nah ini kita perlu geser ke dialog yang di bawah ini. Berarti ini kita perlu ngubah skalanya. Seperti biasa diregister lagi untuk menambah value keyframe-nya, posisi sama scale yang sama kayak sebelumnya. Terus baru kita geser. Patokannya adalah ketika kamu menempatkan balon dialognya, kemunculan balon dialog dan juga dubbingnya pas, itu kalian nggak perlu ngeliat teksnya di work area pun tetap bisa memperkirakan gitu. Oh ini waktunya kameranya bergeser. Oke, kameranya saya geser. Waduh, klik position. Oke, gini. Dan karena nggak begitu cukup ininya, terlalu mepet banget kan, tengahnya kosong, di scale nya diubah. Boleh diambil full frame juga nggak apa-apa, jadi semua teksnya kelihatan dan ya pembaca bisa nangkep dialog lengkapnya apa gitu. Oke, nah kalau posisi keyframe nya udah pas kayak gini, coba kita cek dari sini. Oke, ini kalau mau ditambah frame tambahan bisa, caranya gini. Lebih ke sunnah, tapi kalau misal mau kalian lakuin bagus banget, kalau enggak ya sebenarnya nggak apa-apa. Kan di sini ada dari teksnya ini kurang lebih kita nangkep di sini ada sebuah penekanan. Nah itulah pentingnya belajar bahasa Indonesia. Lebih bermanfaat, definisi lebih bermanfaat ini bisa jadi suatu kalimat penekanan, dimana kita bisa menambahkan bisa menunjukkan itu ke penonton dengan cara apa? Dengan cara kita zoom in ke tengah, ke anchor point ini. Caranya posisinya nggak perlu dirubah sebenarnya, tapi caranya gini, coba
semakin dekat jarak antar keyframe semakin cepat dia dulu animasi pergeserannya. Misal saya tambah di sini scale dan position seperti biasa. Kalau nambah scale, nambah position, just in case. Nanti saya kasih contoh dimana kita nggak nambahin scale sama position secara bersama, nanti animasinya bakalan amburadul. Oke. Ini kedrop setelahnya, zoom in, terus ini juga digeser. Aduh, ini position sini. Coba hasilnya bakal jadi kayak gimana. Nah kan main POV-nya kan jadi lebih enak. Misal nih scale-nya kita berantakin, nggak kita tambah frame hold, misalnya di mana ya. Nah ini kan frame hold nih antara ini sama ini. Kalau semisal salah satunya kita hapus, misal ini dihapus, cek kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah jadi aneh kan, makanya kita perlu keyframe awal, which is kalau ini kasusnya di sini keyframe awal, terus keyframe kedua geser, terus setelah keyframe kedua untuk menuju keyframe ketiga kita perlu ambil durasi untuk nahan frame keduanya itu, baru kita bisa memperkirakan untuk geser ke keyframe ketiga, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk contoh semisal posisinya nggak dikasih frame holdnya lah bahasa katanya. Nah, semisal di bagian skala nggak kita tambah frame hold, jadinya bakal kayak gimana, coba kita cek. Kalau value sama nggak harus banyak sih. Oh iya, kalau value sama nggak harus banyak. Coba di ini ini di sini kita hapus. Di sini kan skalanya 163, di sini 103, simpel 103. Misal 103 yang pertama kita hapus, jadi nanti bakalan aneh. Nah coba nih, nah jadi aneh kayak gitu kan. Jadi nggak enak dilihat. Kurang lebih kayak gitu. Dan tambahan sedikit, semisal kalian udah percaya diri sama posisi keyframe nya, di blok semua kayak gini, klik kanan di bagian salah satu di keyframe position, temporal interpolation, dimasukin is in ya, biar agak enak aja gitu animasinya. Coba dicek. Nah kurang lebih tutorial keyframe nya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman pengguna Premiere Pro ya setidaknya tahu basic main keyframe kayak gimana ya, kurang lebih kayak tadi yang udah tak contohin. Semisal nanti kalian masih bingung, silahkan tanya lagi ke grup video dan editing VCM. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you. Waktunya gue lanjut edit lagi.